Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessie Marta Aprilia Panjaitan dengan NIM 2007651 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Konflik bukan untuk dimusuhi, tapi dikelola secara arif dan bijaksana. Masing-masing individu yang terlibat dalam konflik perlu menjernihkan pikiran dan hati dari prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi terhadap pihak lain. Karena pemahaman terhadap adanya penyakit budaya tersebut merupakan kunci utama dalam proses resolusi dan manajemen konflik. Negara ini membutuhkan solusi yang memuaskan dalam menghadapi ancaman konflik dan separatisme di daerah-daerah yang lebih sering disebabkan oleh tumbuh berkembangnya berbagai penyakit budaya seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan bagi kegiatan komunikasi karena orang yang berprasangka sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Bisa dikatakan bahwa prasangka merupakan sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan sebuah tindakan. Lalu ada stereotip. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik atau ras. Orang cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Selain itu juga merupakan salah satu bentuk utama prasangka yang menunjukkan perbedaan kami yang selalu dikaitkan dengan superioritas kelompok kami dan cenderung mengevaluasi orang lain yang dipandang inferior mereka. Seringkali keberadaan individu dalam suatu kelompok telah dikategorisasi. Ras digunakan untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Ras sebagai konsep secara ilmiah digunakan bagi penggolongan manusia oleh Buffon, seorang antropolog Prancis, untuk menerangkan penduduk berdasarkan pembedaan biologi sebagai parameter. Yang ketiga ada etnosentrisme, yaitu sebuah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Salah satu faktor yang mendasar yang menjadi penyebab munculnya etnosentrisme di Indonesia adalah budaya politik masyarakat yang cenderung tradisional dan tidak rasionalis, dan juga pluralitas bangsa Indonesia. Contoh etnosentrisme di Indonesia yaitu perilaku carok dalam masyarakat Madura. Selanjutnya ada diskriminasi. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau hukum. Antara prasangka dan diskriminasi ada hubungan yang saling menguatkan. Selama ada prasangka, di sana ada diskriminasi. Jika prasangka dipandang sebagai keyakinan atau ideologi, maka diskriminasi adalah terapan keyakinan atau ideologi. Jadi, diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan atau kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasi. Yang terakhir ada scapegoating, yaitu teori kambing hitam, mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Nah, dalam menangani suatu konflik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena apabila tidak berhasil, akan menambah potensi dan eskalasi konflik ke arah yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap orang atau setidak-tidaknya beberapa orang tertentu perlu memiliki kemampuan bagaimana cara menangani atau menyelesaikan masalah konflik. Salah satu instrumen yang dapat memberikan kemampuan untuk mengurangi masalah konflik yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan multikultural yang diharapkan dapat menjadi faktor penting untuk membantu memecahkan masalah sosial dan kultural seperti konflik yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, sebaiknya setiap perbedaan menjadi potensi yang memperkuat keeratan dan pertalian hidup di antara masyarakat itu sendiri. Apabila terdapat fenomena masalah yang akan menimbulkan konflik, sebaiknya segera mencari akar permasalahannya untuk diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam penyelesaian masalah tersebut, perlu dilibatkan secara langsung para pelaku yang terkait dengan masalah. Pendidikan multikultural sebaiknya menjadi prioritas untuk segera diwujudkan di setiap satuan pendidikan, mengingat peranan pendidikan multikultural yang diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam menangani konflik. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.